Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan video dari sebelumnya. Bagaimana untuk menganalisis kurva stres dan strain pada titik-titik yang harus kita ketahui seperti breaking point, titik maksimum, proportional point, exit point. Ya, bagaimana sih caranya? Yuk kita lanjut nonton video. Nah, untuk hal yang pertama di situ adalah breaking point. Apa sih breaking point itu? Breaking point itu adalah titik di mana material tersebut mengalami kegagalan atau patah. Nah, jadi ini tuh adalah titik di mana si stres yang diterapkan mencapai nilai maksimum dan material tidak dapat menahan beban lebih lanjut sehingga mengalami deformasi permanen atau bahkan patah. Nah, teman-teman bisa lihat ke bawah ya, di dalam kurva ini ada satu grafik yang memang dia tuh ke bawah. Nah, ini tuh adalah titik jatuh. Ini titik jatuh. Teman-teman bisa menentukan breaking point atau titik patahnya itu sebelum dia jatuh, berarti di sini ya. Nah, berarti kalau gitu kita bisa tentukan saja bahwa breaking point-nya adalah data kedua terakhir pada kurva ya. Pada data kurva. Berarti di sini kita tandain dengan warna kuning saja. Ctrl C, lalu kita lanjut, jangan langsung Ctrl V, tapi teman-teman bisa langsung press tapi dengan press value agar datanya patah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan titik maksimum. Nah, titik maksimum itu apa sih gitu ya? Jadi titik maksimum itu merupakan kurva stres dan strain adalah dimana merupakan titik tegangan maksimum terjadi sebelum material mengalami kegagalan gitu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, gimana ya caranya untuk menentukan titik maksimum? Nah, nggak perlu dihitung apa gimana gitu ya. Jadi, teman-teman bisa langsung saja menggunakan fungsi sama dengan rumus max ya. Bisa dengan max. Nah, teman-teman bisa yang stres. Kenapa? Karena si titik maksimumnya dengan ini ya, luas penampang gitu ya dia. Jadi klik aja yang atas, lalu kita Ctrl Shift. Ctrl Shift buka dan enter. Nah, kita telah menentukan ya, telah ada nih datanya sekitar 66383. Kita coba cari 66383 itu di mana. Oke, kita copy dulu ya, biar nah, ini ya, kan datanya itu adalah 66 yang berikutnya ini. Nah, oke. Nah, sekitar segini ya, 6638. Di sini kan banyak ya. 6638 itu berarti dia mulai dari sini. Kita drag dari sini ya, berarti dari sini sampai dia benar-benar terakhir. Nah, sampai sini kita tandain untuk membedakan dengan warna kuning. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya karena kan dia Y. Karena kan kita bingung ya bagaimana cara menentukan mana yang paling maksimum, kita bisa dengan cari Vx. Jadi kita cari Vmax aja di Vmax. Kita cari nilai titik maksimum di bagian yang telah kita plotting. Nah, di sini ya, bawah sini aja. Oke. Nah, dia ada di 0,5456. Ini ada nggak? Nah, di sini berarti kita tandain ya kalau misalnya untuk titik maksimumnya ada di bagian ini. Kita tandain warna apa ya? Warna merah aja ya. Kita copy, Ctrl C, lanjut ke atas. Kita simpan di sini dengan insert, dengan paste, lalu install. Oke, selanjutnya di proportional point dalam konteks ini dia merupakan titik di mana hubungan antara stres dan strain ini masih bersifat proporsional atau linear ya teman-teman. Jadi titik ini tuh terletak pada bagian awal kurva stres dan strain yang dikenal sebagai
regioelastis. Nah, sini ya, berarti kan ini awal, nah tapi dia yang bentuknya itu hubungannya itu dia lurus proporsional. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa dengan ini hapus dulu ya. Kita panjangin bawah. Karena kalau misalnya kayak gini kita tidak bisa lihat. Nah, di sini kan sudah ada titik-titiknya. Kita coba lagi. Oke. Kita coba tentuin di ininya di bagian. Oke, sorry. Bagian ininya kita ubah expressionnya. Kita ubah menjadi 1/3 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah di bagian ini nih. Kita ubah juga di bagian pinggirnya. Ubah menjadi 1, detik aja seperti titik 0 8. Oke. Ini 1,08. Nah, kita akan ke bawah lagi biar lebih jelas ya. Kita zoom. Berarti di sini ya. Kita lihat di sekitar 0,301. Ini masih ini ya. Nah, di sini ya. Dia mulai lurusnya itu adalah di 0,013 ya. Tapi masih belum ini, kita coba lagi ya. Kita coba lagi ke bawah. Biar makin kelihatan gitu ya. Nah, sini kan. Nah, jadi nilai titik proporsional itu adalah bagian yang lurus ini gitu. Tapi kita tidak akan menggunakan yang awal ini kan. Jadi kalau gitu kita mulai dari sini ya. Di mana ya? Sini. Ya, 0, berarti kan 0,013 sampai sini ya. 0, berarti dari sampai sini ya. 0,17. Kita tadi 0,13 ya. Kita coba sampai di sini. Nah, kita mulai dari sini aja. 0,03 kita ke bawah sampai 0,17. Berarti sampai sini ya. Oke, kita tanda ini dengan warna ya. Ini dengan warna. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan proporsional tersebut? Kita bisa menemukan dengan kurva modulus Young. Jadi kita tentuin dulu gitu dengan modulus Young, karena kalau misalnya kayak gini agak susah juga gitu ya untuk menentukan. Kita tambahkan biar enak ya. Lihat kan. Lanjut ya di sini berarti ya. Kalau kayak gitu berarti kita buat kurva ya, kurva baru dari sini. Kita buat dari sini ya. Dari sini kita buat kurva berarti ya. Insert chart. Nah, kayak gini. Kita ubah ya. Jadi nanti untuk menentukan si proporsionalnya itu bisa dilihat dari R kuadratnya gitu. Kita bisa dicari ini, diubah ya. Kita coba 0,03 lagi, dan juga ini coba kita ubah menjadi 1, ya 1,5 8. Sorry, nggak bisa ya. Kita ubah menjadi 1,0
8 ya. Kita coba. Nah, sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa sini tuh kayaknya masih ada yang pas, ada belok. Kalau gitu berarti kita coba nah, kita udah mendapatkan nih untuk nilai dari titik proporsionalnya ya. Kita buka menulisnya, teman-teman bisa memunculkan data R-nya ya, menentukan ya, itu. Nah, di sini ya, teman-teman di sini. Nah, untuk nilai proporsional itu dimana dengan nilai yang mendekati 1 gitu ya, lebih bagus. Kita coba ubah datanya, kita coba perbaiki apakah dengan menambahkan suatu data ini kita bisa kemudian ini modulus yang kita ubah. Kalau misalnya dia tapi dia tuh di 100 ya. Nah, coba kalau misalnya kita ditambahin 100 gitu. Oke. Nah, dia naik ya. Kita coba lagi untuk penambahannya. Kita coba ke langsung udah 09 dulu ya. Oke. Untuk nilai R-nya itu makin turun ya. Atau kita coba kalau kayak gitu, kita coba lagi di 110, coba dia apakah makin turun atau naik. Turun ya, berarti kalau kayak gitu kita balik lagi aja, berarti data yang bagus itu ada di 06 ya. Jadi dia lebih bagus di 06 karena dia lebih mendekati 1. Nah, tadi di 07 deh. Coba ya. Nah, dia kan datanya lebih besar nih, lebih mendekati dengan 10. Jadi kalau gitu kita copy ya. Nah, kita udah dapet nih R-nya 0,995. Nah, kita berarti kita ubah dulu ya di sini ya, tandain tadi itu sampai 8. Nah, berarti kalau kayak gitu untuk nilai titik proporsional itu paling ujung berarti di sini. Oke, kita copy ya, Ctrl C, lanjut. Nah, sini. Jangan lupa untuk pastinya di sini saja. Dapat. Sudah. Untuk selanjutnya adalah elastic point. Baik, untuk selanjutnya adalah elastic point gitu ya. Nah, apa sih elastic point itu gitu? Nah, elastic point ini merupakan suatu batas ini ya, elastis atau titik akan kembali gitu yang di bawah proporsional gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu kan ini ya titik elastis tuh. Jadi kalau kayak gitu kita simpan saja di sini. Ini kan ini adalah proporsional, kita tandain ya. Kita ubah warnanya jadi warna kuning. Warna kuning. Nah, selanjutnya berarti kita menggunakan ini berarti ya untuk analisis visitasi itu. Oke, kita di atas. Dan jangan lupa di paste. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan menentukan modulus yang-nya gitu ya. Nah, karena tadi kita udah membuat kurva modulus yang, berarti kita sudah kita ambil aja datanya dari sini ya. Ya nggak sih?
Nah, ini bisa dipanjangin dulu. Ini bisa diubah, teman-teman bisa ngubah ini ya, diklik bisa diklik kanan, lalu format timeline, ininya tetap linear gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa diklik bentar ya. Nah, di sini ya, di kategori ini masih general, teman-teman ubah menjadi 6. Nah, oke, jadi biar makin jelas gitu ya terlihat. Kita ubah dulu bentar. Di sini kita copy paste aja untuk text ini. Nah, berarti sudah bagus ya untuk yang satu. Kita buat resolution di sini ya. Kita yang pertama ya, ini yang kita buktikan dengan formula saja. Kita bisa dengan, nah kita karena menggunakan yang X, berarti kita, karena untuk modulusnya ini sebenarnya kita pakai yang Y ya, jadi ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang formula, kita akan coba dengan formula manual gitu ya. Teman-teman bisa dengan cara sampingan lalu tulis slope ya. Teman-teman bisa ke sini, ke data yang tadi kita senang tadi, G-nya itu yang ini. Aduh, maaf, sampai sini berarti ya. Sini, aduh, kecilnya lihat ini. Yang ini kita lalu untuk yang untuk selanjutnya di sini kita akan coba ya untuk modulusnya itu menggunakan formula ya, formula manual dengan cara swap lalu teman-teman bisa ke bawah ya. Semoga hasil ke bawah ini adalah ini adalah Y ya. Lalu selanjutnya ini adalah X nya sini aja. Lalu 4. Nah, hasilnya nggak beda jauh ya, sama aja gitu ya di sini. 36,7 bisa digunakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan yield point di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.